Pagi ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul Yesus Pembela Kita. Langsung ya kita buka ayatnya, baca ayatnya Roma pasal 8. Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Seperti biasa kita akan baca berganti-gantian ayat ini. Saya membaca ayat 31, begitu saudara 32, 35-nya sama-sama kita baca. Saya baca begini kata firman ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34 teruskan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35 sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini ayat-ayat yang barusan kita baca. Saudara, yang saya ingin tunjukkan pada saudara pada poin bagian yang pertama adalah bahwa ini. Kita bicara tentang Tuhan itu pembela kita. Nah, sebagai orang Kristen, perhatikan statement yang saya berikan kepada saudara di screen saudara. Sebagai orang Kristen tidak boleh lupa bahwa Yesus adalah pembela kita. Sebab begini, ketika kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Yesus, ternyata kita lupa bahwa Tuhan adalah pembela kita. Maka yang terjadi begini, hidup kita sebagai orang Kristen akan lemah. Hidup kekristenan kita akan rapuh, mudah dijatuhkan, mudah dikalahkan oleh persoalan. Ketika kita orang Kristen ternyata kita lupa bahwa Yesus adalah pembela kita, maka kita akan jadi orang Kristen yang mudah menyerah hadapi persoalan, mudah putus asa hadapi kesulitan. Sedangkan kita sama-sama tahu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, Alkitab katakan bahwa pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Justru tahun bertambah tahun, hari bertambah hari, kesukaran kehidupan makin berat. Masalah-masalah yang dihadapi manusia di muka bumi tambah rumit. Percayalah, kehidupan di dunia bukan makin gampang, bukan makin manis dan enak. Hidup di dunia ini makin berat dan makin sulit yang kita hadapi. Nah, ketika kita tidak memahami, kita lupa dalam kekristenan kita bahwa kita punya pembela. Yesus itu pembela hidup kita. Maka kita akan mudah kalah. Makanya tidak heran saudara ya, banyak orang stres, frustasi hadapi masalah. Sebab dia lupa dia punya penolong pembela yang hidup dan setia. Yesus Kristus namanya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tendensi kebiasaan orang, kebiasaan manusia itu kan kalau hadapi masalah, hadapi kesulitan, biasanya tambah lemah. Hadapi masalah, biasanya orang itu tambah bimbang, tambah tegang, tambah cemas saudara ya. Banyak orang ketika hadapi masalah meskipun dia orang Kristen, kebiasaannya begini, mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Apakah Tuhan tolong saya? Iya kan? Coba cek dirimu. Ketika saudara dihantam, diperhadapkan dengan masalah, kadang-kala di antara saudara, di antara kita mempertanyakan itu. Apakah Tuhan tolong saya enggak ya dalam masalah ini? Nanti Tuhan pulihkan saya enggak ya? Tuhan nanti lakukan perkara besar enggak ya dalam hidup saya? Saya diberkati Tuhan enggak ya? Nanti mujizat Tuhan dinyatakan enggak ya? Apakah nanti saya mengalami keajaiban Tuhan? Itu kita pertanyakan. Itu bukti kita ragu. Itu bukti kita bimbang. Itu bukti kita mulai cemas dengan apa yang kita hadapi. Itu adalah saya sebut beri nama kebiasaan tendensi manusia hidup. Hadapi masalah, dia mulai cemas.
Makanya saudara, lewat firman Allah, pengajaran firman yang saya lepaskan kepada saudara pagi ini, untuk kita sama-sama merenungkan, mengingat begitu loh, dalam kekristenan kita ada dan saya punya pembela dalam hidup kita, namanya adalah Yesus. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari ini, tapi saya mau ingatkan dengan kalimat kata ini, Yesus pasti bela saudara. Ada pembelaan daripada Tuhan. Makanya putuskan, pastikan pagi ini kita bangun kehidupan kita dengan iman yang besar, dengan kepercayaan yang kuat. Yesus pembelaku yang hidup. Nah, sekarang saya akan bawa saudara, ya, menunjukkan kepada saudara bukti bahwa Tuhan itu adalah pembela kita. Anda lihat di depan di PowerPoint itu, apa sih buktinya bahwa Allah itu pasti membela hidup kita dalam segala kesulitan masalah kita? Apa buktinya? Ayat ini yang memberikan bukti-bukti sehingga enyahlah segala kekhawatiran, keraguan kita. Ada banyak bukti yang mengatakan Allah itu pembela kita kok. Mari kita lihat ayat 34. Sama-sama kita baca Roma 8 ayat 34, saudara, 1, 2, dan 3. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Perhatikan, penting jadi catatan, di garis bawahi kalimat ini, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ada 3 bukti bahwa Yesus Tuhan kita itu jadi pembela buat kita. Dia terus membela. Dia tidak pernah menghentikan pembelaannya sama kita. Dia terus melanjutkan sampai hari ini. Dia bela kita habis-habisan. Dia pembela kita. Apa buktinya? Bukti yang pertama, dia sudah mati buat kita. Bukti yang kedua, dia telah bangkit untuk kita. Untuk apa dia bangkit? Untuk menjadi pembela kita. Sampai dia naik ke sorga, duduk di tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Untuk apa dia duduk di tahtanya? Dikaruniakan nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia duduk di tahtanya bukan untuk menikmati itu semua. Untuk apa dia di tahtanya? Nggak berubah, tetap melanjutkan jadi pembela buat kita. Bukti yang pertama saya tunjukkan sama saudara. Jelas sebetulnya bukti pertama saja sudah cukup buat kita. Dia membela kita sampai mati-matian loh. Dia mati di kayu salib, itu yang pertama. Harusnya kan kita yang mati di kayu salib, menanggung dosa, kejahatan kita. Ya, Kristus Yesus yang telah mati, lalu saya gabung kalimat yang terakhir, yang malah menjadi pembela bagi kita. Telah mati. Mati untuk siapa? Untuk kita yang berdosa. Mati untuk siapa? Untuk kita yang jahat dan bejat ini. Dia mati buat kita. Harusnya kita yang tergantung di kayu salib, dia menggantikan kita. Harusnya kita yang mati dengan cara terkutuk digantung di kayu salib, dia rela menggantikan kutuk dengan mati terkutuk di kayu salib. Supaya apa? Lewat kematian jadi pembela kita. Kita yang terkutuk dapat anugerah, bebas, lepas, terima keselamatan dan menerima hidup yang kekal. Dia menjadi pembela buat kita supaya kita bebas dan lepas dari kutukan hukuman dosa. Supaya kita terima keselamatan. Sebetulnya dari sini saja sudah cukup buat kita. Sudah apa yang membuktikan dia udah bela kita sampai mati loh. Adakah di antara kita seorang suami kepala keluarga yang belain masalah rumah tangganya sampai rela mati? Adakah di antara istri yang siap mati buat suaminya? Adakah di antara saudara, di antara kita pagi ini yang sebagai keluarga orang tua yang rela mati buat keluarga kita, anak-anak kita? Yesus itu rela mati buat kita. Membela kesengsaraan kita, kehidupan kita. Dia rela mati. Sebetulnya bukti yang pertama saja sudah cukup saya bilang. Tapi Alkitab katakan dia bela kita bukannya sampai mati loh. Di dunia ini mana ada sih orang bela masalah orang lain gitu ya. Yang jahat, yang gak berkenan hidupnya dibelain sampai mati, mana ada. Tokoh besar, tokoh hebat di dunia ini belain orang lain sampai mati. Darahnya ditumpahkan, nyawanya diberikan
bukankah kita setuju yang paling berharga dalam hidup kita itu bukan harta, bukan rumah kita, bukan aset kita. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Nyawa kan. Yang paling berharga nyawanya pun dia kasih buat kita. Rela mati gitu loh. Mana ada coba orang di dunia ini belain sampai mati. Yesus mati belain untuk kita. Bukti yang pertama udah cukup sebetulnya. Lalu saya mau bilang sama saudara, apa yang saudara bingungkan pagi ini? Apa yang sedang saudara ragukan lagi? Apa yang kau cemaskan, kekhawatirkan dalam masalah hidupmu? Tuhan pasti membela saudara. Ingat poin pertama saya katakan, sebagai anak Tuhan orang Kristen, Anda tidak boleh lupa. Yang lain mungkin Anda bisa lupa, tapi yang satu ini Anda tidak boleh lupa. Apa itu? Yesus itu adalah pembela hidup kita. Yesus pembela hidupmu, Yesus pembela keluargamu, Yesus pembela pekerjaanmu, Yesus pembela masalahmu dan sakitmu. Hari ini apapun masalahmu, letakkan di bawah tangan kuasa Tuhan. Dia pembela kita yang hidup sampai mati. Bahkan dikatakan poin yang kedua, buktinya adalah dia sampai rela bangkit. Ya, bangkit itu untuk apa sih? Menjadi pembela kita. Saya kasih contoh ya, di dunia ini ada sih orang membela itu sampai mati gitu ya. Tapi Yesus itu mati, kemudian dia bangkit, gak selesai pembelaannya. Dia lanjutkan pembelaannya terus melalui kebangkitannya. Maut dikalahkan, dosa dikalahkan, iblis dikalahkan, kubur dikalahkan saudara ya. Untuk apa dia bangkit? Jadi pembela, dia teruskan pembelaannya. Saya kasih contoh ya, di dunia ini ada orang yang namanya Martin Luther King. Ya, Anda pasti pernah dengar nama ini. Dia ini pembela kaum budak gitu ya. Kaum buruh. Dia ini pembela orang-orang kecil, orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang yang merana dan susah papa hidupnya. Orang-orang yang diperlakukan hidupnya tidak adil. Para budak itu dia bela. Mati-matian dia bela. Sampai dia mati memang. Nah, setelah dia mati ya selesai. Setelah dia mati ya stop. Dia gak bisa bikin apa-apa lagi. Setelah Martin Luther King mati, dia gak bisa buat pembelaan lagi. Kenapa? Dia manusia biasa kok. Memang dia bela sih. Sampai akhir hidupnya dia bela itu orang-orang kecil. Tapi setelah mati selesai. Sama juga dengan tokoh India yang sangat terkenal, Mahatma Gandhi. Dia pembela rakyat India. Sampai mati dia belain rakyat India. Tapi setelah dia mati ya selesai. Gak bisa adakan pembelaan. Saya cuma mau sodorkan, mau kasih tahu sama saudara, siapa sih manusia hebat yang Anda andalkan? Orang tua saudara kah? Kaya pak, orang tua saya. Sampai kapan orang tua kita bisa belain kita sebagai anak? Begitu mati, udah gak bisa. Artinya jangan andalkan kekuatan manusia. Yang Anda harus ingat bangun iman Kristen kita yang besar adalah gini. Kita gak boleh lupa, percaya Tuhan kita adalah pembela kita. Dia mati membela kita, bahkan sampai dia bangkit, dia gak berhenti. Terus dia melanjutkan pembelaannya buat kita. Bahkan Alkitab katakan sampai dia naik ke sorga, duduk di tahta kanan Allah Bapa. Gak berubah, dia tetap jadi pembela kita. Seperti saya bilang tadi, dia duduk di tahtanya, itu dikaruniakan kedudukan yang tinggi. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Segala alam yang kelihatan tidak kelihatan harus tunduk dalam namanya. Yang di atas langit, di bawah bumi, di dalam air. Harus tunduk kepada namanya. Punya kekuasaan yang hebat. Dia duduk di tahtanya. Tapi bukan menikmatinya loh. Untuk apa dia duduk di tahtanya? Tetap gak berubah. Tetap jadi pembela buat kita. Bukti-bukti saya udah tunjukkan sama saudara. Masih ragukah saudara? Dia pembelamu yang luar biasa. Sampai ketika dia menerima segala otoritas, tetap jadi pembela buat kita. Seringkali kalau tokoh-tokoh besar, para pemimpin-pemimpin di dunia, maafkan kalau saya katakan, seringkali memang mau belain orang kecil, belain orang susah. Tetapi ketika dia mendapatkan yang dia mau, dapat tahtanya, dapat kedudukannya, duduk di posisi jabatan yang tinggi. Seringkali apa? Begitu menikmati kedudukan tinggi, lupa sama pembelaannya. Saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah lupa untuk bela kita.
nyawa dikasih kau saudara ya. Bahkan dia bangkit menjadi pembela kita, kata Alkitab. Alkitab yang katakan, bukan saya yang bilang di ayat 34. Coba sama-sama kita baca sekali lagi nih ya, ayat 34. Untuk membangkitkan iman kita. Supaya ini menjadi sebuah rema pewahyuan buat kita. Bahwa kita punya pembela yang luar biasa. Coba sama-sama kita baca Roma 8 ayat 34. 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Masih bimbangkah saudara? Apapun yang kamu hadapi percaya, dia pasti bela kita. Tetapi memang ada orang yang bertanya begini, katanya Tuhan pembela pendeta, tapi saya lihat orang itu memang terima mujizat, tapi yang itu kok tidak terima mujizat. Bahkan sampai mati dia gak dapat mujizat. Saya lihat si A itu kok diberkati Tuhan, tapi si B kok gak diberkati Tuhan. Saya lihat itu orang masih baru ikut Tuhan, kok dia ditolong sama Tuhan hidupnya. Rumah tangganya ditolong, kerjaannya ditolong. Lah saya lihat itu orang Kristen yang sudah lama ke gereja, ibadahnya setia. Kayaknya dia pelayanan loh pendeta, kok dia gak ditolong-tolong. Ya itu masih baru kok ditolong. Seringkali ada pertanyaan seperti ini. Kenapa situ diberkati, itu tidak. Itu ditolong, sana tidak ditolong. Terima berkat, yang situ kok gak terima berkat. Apa masalahnya? Kalau Anda tanya sama saya, kenapa yang di situ ditolong, yang ini tidak? Jawaban saya sederhana. Sebab untuk dibela oleh Tuhan, itu ada syaratnya. Seringkali orang bertanya begini, kok orang itu dibela masalahnya? Kok itu gak dibela? Hamba Tuhan loh. Dengarkan dulu, sederhana jawabannya. Sebab untuk setiap kita mengalami pembelaan Tuhan, itu ada syaratnya. Mari saya tunjukkan sama saudara, apa syaratnya untuk memperoleh pembelaan Tuhan. Lihat ayatnya ini, Roma 8 ayat 31. Ayo sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Garis bawahi kalimat ini. Jika Allah di pihak kita, garis bawahi kata ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Karena kalau Allah Tuhan di pihak kita, ya Tuhan bela kita. Kalau Tuhan bela kita, Tuhan tolong kita, Tuhan di pihak kita, bersama dengan kita dalam masalah kita. Ya kita pasti menang, ya kan? Kita pasti ada jalan keluar, kita pasti menerima berkat, kita pasti menerima mujizat, kita pasti menerima keajaiban, kita pasti menerima yang namanya pintu yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita, Dia pasti membela kita. Makanya pastikan begini, ini syarat nomor 1. Maukah Anda dibela oleh Tuhan? Ini syaratnya, kita harus di pihaknya Tuhan. Jika Allah di pihak kita, ini nomor 1 syaratnya. Jadi Allah mesti di pihak kita. Bagaimana caranya? Supaya Allah di pihak kita, Allah bersama dengan kita. Kita harus ada di pihaknya Tuhan. Ya, saya ulang. Bagaimana supaya Allah bela kita, Allah di pihak kita? Ya kita harus di pihaknya Tuhan. Ini kan masalahnya. Persoalannya di sini kan. Kita ingin Allah bela kita. Kita ingin Allah di pihak kita. Nah kitanya hidupnya nggak di pihak Tuhan. Itu persoalan saudara ya. Seringkali orang ke gereja. Nyembah sih nyembah, engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Tetapi hidup kita gak jujur. Kita menyembah Tuhan ke gereja, ibadah, baca firman. Iri hatinya jalan terus. Dendamnya jalan terus. Kecewa sakit hati jalan terus. Ya, film-film pornonya jalan terus. Hal ketidakjujuran jalan terus. Judinya, mabuknya, dosa-dosanya jalan terus. Saya mau kasih tahu saudara. Ini namanya kehidupan kita tidak di pihaknya Tuhan. Jalan kita gak di jalannya Tuhan. Jalannya kita gak seirama dengan Tuhan gitu loh. Mau Tuhan di pihak kita dan membela kita. Kita posisikan hidupnya harus di pihaknya Tuhan.
kalau kita hidupnya nggak di pihak Tuhan, tidak bisa Tuhan bela kita. Sederhana jawabannya. Kok sana dibela, sana nggak dibela? Pendeta, saya lihat Bapak itu diberkati Tuhan di masa pandemi. Kok itu tidak? Sederhana jawabannya, sebab dia hidupnya di pihak Tuhan. Tuhan gak sembarangan bro-brolan kasih berkat. Dia memberikan berkat, dia memberikan kemenangan bagi orang yang dikasihinya. Yang hidupnya ada di dalam Tuhan dan di pihaknya Tuhan. Saya kasih contoh, Anda lihat gambar ini, Nabi Musa. Kenapa Musa selalu dibela Tuhan? Sebab hidupnya Musa di pihaknya Tuhan. Musa ini orang yang taat sama Tuhan. Orang yang setia mengabdi kepada Tuhan. Lihat, berkali-kali Musa dibela sama Tuhan di padang gurun. Israel berontak kepada dia. Umatnya melawan dia. Yang dibela bukan umat, yang dibela hambanya ini. Kenapa? Di pihak Tuhan. Orang di pihak Tuhan dibela. Ketika hadapi laut terbelah itu laut. Gak ada jalan keluar. Tuhan kasih jalan keluar. Wow gitu loh. Itu Tuhan. Bahkan ketika menghadapi gunung batu, gak ada air, gunung batu keluar air. Itu dibela loh. Gak ada jalan keluar. Tuhan mengadakan dari tidak ada, jadi ada. Bisa begitu Tuhan kalau nolong. Tuhan itu pemelihara kita yang sempurna. Dia pembela kita yang sempurna. Bahkan dia bisa mengadakan menolong kita. Dari yang gak ada jadi ada, yang tertutup jadi terbuka. Itu Tuhan. Masih gak percaya dia pembelamu. Asal hidupmu di pihak Tuhan. Tuhan pasti bela saudara. Bahkan di Mara ya. Air itu pahit. Musa berkata gak bisa diminum Tuhan, airnya pahit. Tuhan katakan sama Musa. Musa ambil sepotong kayu itu. Lempar dalam air. Apa yang terjadi? Air yang sangat pahit gak bisa diminum. Jadi manis. Pahit jadi manis. Saudara, hanya Tuhan yang bisa mengubah kepahitan jadi kemanisan. Ada yang mengalami kepahitan dalam hidup di masa-masa pandemi krisis ini. Ada mungkin saudara barusan di PHK dari pekerjaan. Engkau kehilangan keuanganmu, ditipu orang, kehabisan modal. Engkau mungkin sedang sakit dalam tubuhmu. Atau mengalami masalah-masalah hidup yang tidak menyenangkan, yang tidak saudara harapkan. Itu namanya pengalaman hidup yang pahit. Adakah saudara yang sedang mendengar firman Allah? Engkau sedang mengalami masalah yang pahit. Ada kepahitan dalam hidupmu yang kamu rasakan. Pagi ini percaya dia sanggup membela saudara. Kepahitan hidupmu Tuhan sanggup ubah menjadi kemanisan seperti air madu yang manis. Hanya Tuhan yang bisa buat pahit jadi manis. Dia Tuhan pembela yang ajaib. Kuncinya di mana? Ya kuncinya ya kehidupan kita ini ya harus di pihaknya Tuhan. Kalau saudara lihat ayat 32. Bisa gak multimedia menyediakan saya ayat 32. Roma 8:32. Saya gak sempat tulis tadi. Nah ini dia. Saya baca ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini bukti dia membela kita kan Allah itu. Sampai anaknya rela mati buat kita. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin? Mustahil gitu loh kata Alkitab. Tegasnya begitu. Bagaimana mungkin? Mustahil. Gak mungkin gitu loh kata Alkitab, kata Paulus. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Gak mungkin, mustahil. Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bilang sama-sama saya segala sesuatu. Bilang sama-sama dengan saya sekali lagi dengan keras segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa pendeta? Segala sesuatu itu bisa berkat. Segala sesuatu bisa pembelaan, bisa mujizat, bisa kesembuhan kalau ada sakit. Segala sesuatu bisa jalan keluar. Segala sesuatu bisa keajaiban yang tak terbatas. Segala sesuatu itu segalanya Tuhan bisa buat sama saudara. Kalau saudara ada di pihaknya Tuhan. Kalau hidupmu berkenan kepadanya. Ayat ini sepertinya ngomong begini loh Rasul Paulus kepada kita. Mustahil gitu loh. Nyawanya saja diberi kepada kita. Mati buat kita. Gak mungkin kata Paulus. Mustahil Tuhan gak bela hidupmu. Begitu loh kata Paulus, kata firman. Mustahil dia gak bela kita.
Dia akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kesehatan, kesembuhan, mujizat, keajaiban, pertolongan, jalan keluar, berkat-berkatnya. Sampai kemenangan yang besar. Segala sesuatu Tuhan karuniakan kepada kita. Asal syaratnya apa? Hidup kita di pihaknya Tuhan. Tuhan pasti di pihaknya kita. Di pihak Tuhan. Jangan kita minta Tuhan di pihak kita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hidupnya kita gak karuan. Serong sana, serong sini, menyimpang sana, menyimpang sini. Berkata Tuhan itu baik, Engkau Maha Kudus. Hidup kita rusak, kacau balau, berantakan. Hidup dalam perkara gak berkenan kepada Tuhan. Itu namanya Anda dan saya tidak di pihak Tuhan. Selama kita di pihak Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Kita lihat ya, syarat yang kedua untuk memperoleh pembelaan Tuhan. Lihat ayat 33. Saya baca dengan cepat atau sama-sama kita baca ulang. Di rumah keluarkan suaramu baca ayat 33. 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Syarat kedua, bagaimana Tuhan jadi pembela kita ada di pihak kita. Caranya adalah kita harus punya kriteria ini. Saya pakai kata ini. Anda dan saya kalau mau dibela sama Tuhan, Tuhan di pihak kita, nggak ada yang bisa lawan kita. Masalah nggak tahan lawan kita. Kesulitan nggak tahan lawan kita. Kita pasti menang karena Tuhan yang bela kita. Bagaimana bisa menang di bela Tuhan? Harus punya syarat ini, kriteria ini. Harus menjadi umat pilihan Allah. Kriteria umat pilihan mesti ada sama kita. Umat pilihan itu kayak apa sih? Anda lihat Yusuf. Yusuf itu mengalami pembelaan Tuhan luar biasa. Karena Yusuf memiliki kriteria seorang pilihan Allah. Yusuf itu sukses ya. Jadi orang kedua di kerajaan Mesir. Tapi banyak orang gak suka sama dia. Banyak orang benci sama dia. Dijatuhkan, difitnah. Tapi tetap menang. Kenapa? Tuhan pembelanya. Dari dibuang dalam sumur sampai jadi orang raja muda di tanah Mesir. Itu semua kan bukti pembelaan Tuhan. Dari mana kita tahu? Ya karena dia ngalami hal yang luar biasa. Tuhan yang angkat memang. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kenapa dia dibela Tuhan? Karena dia punya kriteria sebagai anak Tuhan yang punya mentalitas pilihan. Imannya iman pilihan. Kriteria orang pilihan ada pada Yusuf. Contoh gambar yang saya tunjukkan sama saudara. Dia itu dirayu sama nyonya Potifar. Dia aja berzina. Dia tak tergoda. Digoda tapi dia gak tergoda. Bandingkan dengan kita. Seringkali kita manusia orang Kristen bahkan hamba Tuhan rentan. Lemah dengan godaan ini. Jujur saja saudara ya. Kadang-kadang kita orang Kristen ini tidak digoda. Cari-cari godaan kan saudara ya. Cilaka 13 kan. Tapi Anda lihat kriteria pilihan ini mesti ada pada kita. Mentalitas, sikap, hati pilihan harus ada pada kita. Kalau memang pagi ini Anda mau, Tuhan bela saudara. Tuhan di pihak saudara. Saudara pasti menang. Tapi syarat kriterianya adalah Anda harus jadi orang pilihan. Seperti Daniel masuk dalam gua singa, singa gak bisa telan dia. Kenapa? Ya jelas Tuhan bela Daniel. Kenapa Tuhan bela Daniel? Daniel ini orang yang punya mentalitas pilihan. Beda dengan orang rata-rata pada umumnya. Spesial loh orang ini mentalitasnya. Dia apa ya? Mengkhususkan dirinya, menguduskan dirinya. Tidak mau mencemarkan dirinya kata Alkitab dengan makanan-makanan yang najis. Bekas penyembahan berhala. Itu anggur minuman raja. Daging bekas makanan raja. Tapi sudah dipersembahkan pada berhala. Dia gak mau. Aku menguduskan diriku. Aku makan sayur saja. Dan dia sehat. Dia gak mau dicemarkan iman rohaninya. Ini ciri-ciri orang mentalitas pilihan. Saya berdoa pagi ini. Kriteria, mentalitas, sikap hati, iman orang pilihan ada dalam hidup kita. Tuhan pasti di pihak kita. Bahkan contoh ya. Orang Israel itu disebut bangsa pilihan. Tetapi sayang. Ada kelompok yang namanya Korah, Datan, Abiram. Ini keturunan Abraham juga orang pilihan. Tetapi mentalitasnya gak pilihan. Kriteria sikap hidup percaya imannya gak pilihan. Berontak. Berontak mana bisa dikatakan orang pilihan. Ya berontak melawan Musa. Berontak sama Tuhan.
melawan Musa, berontak sama Musa, Alkitab katakan terdengar di telinga Tuhan. Itu sama dengan berontak melawan Tuhan. Orang pilihan mana bisa punya mentalitas begini, berontak, kecewa, fitnah. Itu terjadi pada Korah, Datan, Abiram. Ada tahu? Dihukum sama Tuhan. Bukan berkat yang turun, kutuk yang turun. Kesusahan yang turun, penderitaan yang turun. Itu Korah, Datan, dan Abiram dengan seluruh keluarganya yang begitu banyak. Itu gempa besar, tanah terbelah, terkubur semuanya masuk, tergencet sama bumi. Dikubur hidup-hidup sama Tuhan. Kenapa? Ya, orang pilihan tapi karakternya gak pilihan. Bukan berkat, kutuk. Saya percaya bukan itu yang turun sama kita. Makanya bangunlah sikap hati, mentalitas, kriteria orang pilihan. Hidup taat, hidup kudus, hidup setia kepada Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan, saya tunjukkan. Lihat hamba Tuhan ini, saudara ya. Ini Harun dan Miriam, itu ada Musa. Pemberontakan Miriam dan Harun terhadap Musa. Ada baca itu ayatnya di Alkitab Perjanjian Lama. Itu membuat Harun sama Miriam kena kusta. Hamba Tuhan kena kusta. Hamba Tuhan dihukum, hamba Tuhan dikutuk, dilaknat sama Tuhan. Kenapa? Berontak. Sama siapa berontak? Sama adiknya namanya Musa. Musa itu orang pilihan. Saudara, jangan sampai kita adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih sama Tuhan, cuman sebutan. Orang pilihan Tuhan cuman predikat. Hati kita, mentalitas kita, kepercayaan kita gak ada kriteria orang pilihan. Saya percaya selama kita seperti Yusuf, seperti Daniel, kriteria pilihan yang kita punya, Tuhan pasti bela kita. Dan pembelaan Tuhan luar biasa. Kita kunci dengan ayat 35 ya. Ayat 35 bisa disediakan, saya gak sempat tulis. Roma 8 ayat 35. Sama-sama kita baca ayat ini 2 dan 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang kematian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia mati, dia bangkit, naik ke sorga, duduk di tahtanya. Itu bukti kasihnya kepada kita yang tanpa batas. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah, kekuatan apakah yang dapat memisahkan kita dari pembelaannya Tuhan? Kapan sih kita dibela sama Tuhan? Saya mau tanya sama saudara, tahukah saudara kapan keadaan kita akan dibela sama Tuhan? Kapan Tuhan akan datang kepada kita menjadi pembela? Ketika kita dalam penindasan. Penindasan gak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dia tetap bela kita. Kesesakan. Ada yang mengalami kesesakan sampai ngap nafasnya. Gak bisa nafas saya Pak. Karena ngap menghadapi bebanmu yang berat. Atau penganiayaan. Engkau rasa teraniaya oleh masalah. Orang-orang di sekitarmu menganiaya, memperlakukan tidak adil. Dikatakan apa? Kelaparan. Berarti ekonominya hancur ini. Keuangannya hancur. Seperti saya katakan kemarin. Hutangnya mungkin banyak, kelaparan, ketelanjangan, makan gak bisa, lapar. Ini berarti miskin dia, lapar sampai makan gak bisa, sampai telanjang gak punya baju kedinginan. Atau bahaya, atau pedang. Ini bicara maut, bicara kematian. Alkitab katakan sampai bahaya pedang, bahaya maut, bahaya kematian. Gak bisa memisahkan dari pembelaan Tuhan. Tuhan tetap sanggup bela hidup kita. Pedang pun Tuhan bisa bela loh. Dalam kondisi maut dia bisa bela kita. Kapan sih Tuhan muncul sebagai pembela? Ketika kita mengalami ini semua. Adakah di antara saudara pagi ini mengalami yang namanya penindasan? Mengalami kesesakan, mengalami penganiayaan, mengalami kelaparan, mengalami ketelanjangan, bahkan bahaya dan pedang. Pagi ini saya berdoa Tuhan akan datang sebagai pembela dalam hidup saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan bela kita, kita pasti menang dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Ada yang masih kau ragukan hidupmu? Ingat, satu perkara kita gak boleh lupa, Tuhan Yesus pembela kita.